Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Juerlang Sugiantoro. Karena aku salah aja Theophilus. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan tentang termokimia. Simak ya. Jadi Ibu, kali ini saya dan salah menjelaskan tentang konsep dasar termokimia dulu ya. Jadi yang pertama itu sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang diamati perubahannya. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Oke, Bu, kita arah ke jenis sistem. Ada sistem terbuka itu bisa ada pertukaran antara materi dan energi. Kita ambil dulu adalah di gelas yang terbuka. Kita arah kedua itu adalah lingkup yang tertutup. Itu hanya bisa adalah pertukaran energi saja. Kita ambil adalah kayak air di apa yang tertutup ya. Sekarang sistem terisolasi itu tidak mungkin kan ada pertukaran antara materi, tadi itu adalah air di termos. Jadi Bu, sekarang saya dan Salah akan menjelaskan tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Kali ini saya akan menjelaskan reaksi eksoterm dulu ya. Jadi reaksi eksoterm adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran yang dipindahkan dari sistem ke lingkungannya. Dengan kata lain yaitu suatu reaksi yang mengeluarkan atau menghasilkan kalor gitu. Sebagai contoh yaitu pada reaksi pembakaran yang terjadi pada api adalah reaksi eksoterm sehingga akan melepaskan energi ke sekelilingnya. Ciri-cirinya terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sistem melepas kalor dan lingkungan menyerap kalor, terjadi kenaikan suhu dan H akhir lebih kecil daripada H awal, maka delta H lebih kecil daripada O atau delta H negatif. Terus ini gambarnya kita bisa lihat ini reaktan, ini produk ya. Jadi di sini kita lihat delta H-nya menurun. Jadi reaktan ke produk bukan produk ke reaktan. Gitu. Terus untuk kali ini saya akan masuk ke contoh soal untuk yang eksoterm dulu ya. Nanti yang endoterm dijelasin sama Salah. Jadi manakah dari reaksi berikut yang merupakan reaksi eksoterm? Di sini ada 4 pilihan yaitu A. Pembakaran kayu, B. Pencairan es batu, C. Fotosintesis, dan D. Penguraian air menjadi hidrogen dan oksigen. Jadi untuk jawabannya itu A ya, pembakaran kayu. Karena kita bisa lihat tadi di sebelum video sebelumnya, kalau misalnya eksoterm itu contohnya adalah pembakaran pada api. Dia itu pembakaran gitu, dari sistem ke lingkungan. Ini kan dari sistem ke lingkungan kan. Nah kalau B itu ini merupakan endoterm. Ini endoterm, terus ini semua endoterm gitu. Kayak ini juga penguraian. Penguraian itu berarti endoterm. Masih. Oke, mengarah ke reaksi endoterm ialah adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu proses penguraian yang dipindahkan dari lingkungan ke sistem dengan kata lain yaitu suatu reaksi yang menyerap kalor. Kita akan ambil satu terjadi perbedaan kalor dari lingkungan ke sistem, suatu sistem menyerap kalor dan melepas kalor. Tiga itu suhunya itu menurun, sedangkan itu pakai awal sehingga hanya itu ialah ini kita dalam fotosintesis fase solid ke liquid ke gas, habis itu ada reaksi penguraian terus urean plus air. Oke, mungkin kita arah ke kabinnya dari reaktan ke produk dan begitu awal menaik suhunya karena kan ini kan adalah suhu menaik, makanya ini itu malah naik. Oke, mungkin sekarang ke soalnya itu ini di manakah dari yang berikut yang merupakan reaksi endoterm? A itu pembakaran kayu, B pencairan es batu, C netralisasi, dan D pembentukan gas H2O. Kita ambil itu B ya, yaitu pencairan es batu. Kenapa? Karena salah satu contohnya itu adalah perubahan fase dari liquid ke solid. Seperti ini dari padat ke cair. Seperti contoh dari sekian dulu. Jadi kali ini saya dan Salah akan menjelaskan tentang perubahan entalpi standar. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2 dan Salah menjelaskan nomor 3 dan nomor 4. Jadi nomor 1, pembentukan entalpi standar atau delta H derajat F adalah entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Catatan yang harus kita ketahui yaitu unsur senyawa.
Dan contohnya itu C tambah O2, tanda panah CO2 delta H sama dengan negatif 94 kJ. Kenapa negatif? Karena ini berarti eksoterm ya, dia mengeluarkan kalor gitu. Kalau pembentukan itu berarti dia eksoterm. Terus C tambah O2 ini ya sama kayak gini juga. Lalu untuk yang kedua, entalpi penguraian standar adalah entalpi penguraian satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ini delta H ya. Contohnya itu C3H7COOH tanda panah 4C tambah O2 tambah 4H2 delta H sama dengan tambah 125 plus positif 125. Karena penguraian itu berarti dia endoterm karena dia menyerap kalor gitu. Dan catatan yang harus kita ketahui, senyawa ke unsur. Kalau tadi ini unsur ke senyawa, sekarang senyawa ke unsur. Jadi di sini saya akan memberi satu contoh soal tentang pembentukan entalpi standar ya. Di sini tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan standar gas karbon dioksida atau CO2. Jika diketahui entalpi pembentukan standar CO2 adalah negatif 393,5 kJ per mol. Berarti ini eksoterm karena udah ditaruh di sini negatif. Dan hasilnya adalah C tambah O2 tanda panah CO2 delta H derajat F ini maksudnya sama dengan negatif 393,5 kJ per mol. S, G ini maksudnya S ini solid, G gas dan F gas ya. Jadi ini cara kerjanya. Oke, sekarang ke nomor 3 yaitu entalpi pembakaran standar atau delta H derajat C ialah entalpi pembakaran 1 mol zat. Ini kita belum ini ialah zat tambah gas oksigen. Sehingga kalau mau apa itu perlu ada oksigen. Kalau keadaannya itu bukan pembakaran namanya. Kita ambil ialah C tambah O2 sama dengan CO2. Atau ini siapa tambah 2O2 sama dengan CO2 tambah 2H2. Kita sekarang ke nomor 4 ialah entalpi netralisasi standar atau delta H derajat N ialah entalpi pembentukan 1 mol H2O dari senyawa asam dan basa. Kita pulang dari itu ialah kalau itu apa itu perlu ada asam dan basa yang akan masukkan garam plus air. Kalau ini nggak ada bukan entalpi ini lah. Oke Bu, kita sekarang ke soal kedua yaitu tentukanlah perubahan entalpi standar penguraian untuk reaksi berikut yaitu itu adalah 2H2O sama dengan 2H2 tambah O2 di mana yaitu liquid atau cair itu berarti gas. Nah ini kan juga kan diketahui entalpi pembentukan standar untuk air atau H2O adalah min 5,8 kJ per mol. Nah ini kita sekarang mencari itu untuk entalpi penguraian gas H2O. Karena kan kalau apa ini kan NCO hasilnya kan minus karena itu penguraian sehingga itu melepas sehingga harus plus sehingga itu kita ubah itu jadi plus sehingga yang itu plus 5,8 kJ per mol. Oke Bu, sekarang yang hukum F itu adalah hukum yang mencari konsekuensi kegiatan yang berhubungan atau bergantung dengan keadaan awal dan akhir reaksi serta hasil reaksi. Kita akan ke soalnya di mana? Ini ada sebuah segitiga di mana ini kan ada ini kita beri nama yang kedua itu dengan min 50 kJ di mana dan juga segitiga dengan 25 kJ. Kita sekarang akan cari yang pertamanya. Sekarang apa dulu? Sekarang mencari mana enggak sarah. Ini kan enggak sarah semua kan, sehingga kita jadinya min bukan tambah. Sehingga ini tuh sehingga itu kan min 150 dikurang 75. Cuma karena ini bayaran ini dia plus sehingga 150 kurang 75 dia itu deh 75 kJ. Oke Bu. Baik, di sini saya dan Suara akan menjelaskan tentang hubungan nilai entalpi. Di sini saya akan menjelaskan kalorimeter dulu.
kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan energi panas atau kalor. Rumusnya dari kalorimeter ini yaitu US sama dengan M kali C kali delta T, UK sama dengan Z kali delta T, QT sama dengan QS sama juga delta H sama dengan QT per mol. Lalu untuk kita langsung ke contoh soal aja. Jadi di sini kita ada sebuah kalorimeter bom berisi 1000 gram air dengan suhu awal 20 derajat Celcius. Kemudian 1 gram glukosa dengan unsur C6H12O6 dibakar dalam kalorimeter bom. Suhu akhir campuran air dan kalorimeter adalah 24 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter 500 joule per derajat Celcius dan kalor jenis air 4,18 joule per gram derajat Celcius, tentukan kalor pembakaran glukosa dalam kilojoule per mol. Jadi kita di sini tentukannya dalam kilojoule per mol. Jawabannya adalah yang pertama, delta T air sama dengan 24 derajat Celcius kurang 20 derajat Celcius sama dengan 4 derajat Celcius. Q air sama dengan massa air kali T air kali delta T air sama dengan 1000 gram kali 4,18 kali 4 sama dengan 16.720 joule. Dan dalam sini ada QK sama dengan CK atau Q kalorimeter sama dengan C kalorimeter kali delta T kalorimeter sama dengan 500 kali 4 sama dengan 2000. Ini 2000 joule ya, 2000 joule. Lalu Q total sama dengan Q air tambah QK sama dengan 16.720 tambah 2000 sama dengan 18.720 joule. Q pembakaran sama dengan negatif Q total sama dengan negatif 18.720 joule. N glukosa sama dengan M massa glukosa per M glukosa ya, tapi M besar ini sama dengan 1 per 980 sama dengan 0,0056 gram mol. Lalu delta H pembakaran sama dengan Q pembakaran per mol glukosa sama dengan negatif 18.720 per 0,0056 sama dengan negatif 3.322,857 kJ per mol. Maksudnya, 3.342,857 kJ per mol. Itu dari saya. Jadi sekianlah penjelasan kami tentang termokimia ini. Terima kasih untuk Ibu Agustina telah memberikan kami tugas ini. Dan mohon maaf jika penjelasan kami masih kurang jelas. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu.